Dua, tilu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 1 akan sedikit memaparkan apa yang sudah kami progres untuk minggu ini mengenai desain dokumen desain yang mana untuk saya sendiri yaitu Pramuditya Rizky Muhammad Fauzi, rekan saya Devi Oktaviani, juga ada rekan saya Muhammad Piras Alfaris, juga Rizky Dwi Adianto dan juga Eriawan Hidayat. Untuk awal kita akan menjelaskan apa saja hal yang akan kita paparkan untuk presentasi kali ini, yaitu mulai akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Piras Alfaris. Maka waktu dan tempatnya. Untuk pertama di dokumen desain untuk pendahuluan, tujuan pembuatan aplikasi dan deskripsi umum. Untuk mockup aplikasi, halaman login, halaman data hewan, halaman tambah data hewan, halaman perawatan hewan, halaman pindah kandang, halaman kelas hewan, halaman kesehatan hewan, halaman tambah pembelian, halaman pengiriman, halaman edit pengiriman, halaman penyembelihan. Untuk desain database-nya ada dua, ada tabel dan relation antar tabel. Dan untuk framework-nya bahasa pemrograman, framework, database, dan web browser. Ya, untuk selanjutnya akan dijelaskan untuk tujuan pembuatan dokumen ini sendiri oleh rekan saya Devi Oktaviani. Maka waktu dan tempatnya. Tujuan dari pembuatan dokumen ini yaitu untuk memberikan deskripsi dan gambaran pengembangan aplikasi Depot Kurban dalam memenuhi proyek tugas besar mata kuliah pemrograman web 2. Sedangkan tujuan dari aplikasi Depot Kurban sendiri yaitu untuk memudahkan pengelolaan, pencatatan, dan pembuatan summary atau laporan mengenai hewan kurban. Untuk selanjutnya, penjelasan dari deskripsi umumnya sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya Rizky. Maka waktu dan tempatnya dipersilakan. Deskripsi umum aplikasi data korban meliputi input data hewan kesehatan hewan, data hewan dengan kelas yang dimaksud meliputi A, B, C, D, serta dan internal pendataan kesehatan hewan. Input pembelian meliputi hewan yang dipilih, dikirimkan atau tidak, bagian apa tidak, pecah kecil atau besar, disalurkan atau tidak, dijatuhkan atau tidak, kembali di depot atau tidak. Diharapkan dengan adanya aplikasi ini dapat bekerja dalam penataan dan saling berkaitan antara bagian penanggung jawab depot, juga menghindari ketidaksesuaian informasi yang diterima oleh masing-masing. Ya, untuk selanjutnya kita masuk ke bagian mockup aplikasi yang mana akan dijelaskan oleh rekan saya Eriawan Hidayat. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Untuk desain mockup aplikasi untuk halaman yang pertama yaitu halaman login. Standar ya, untuk halaman login ini ada dua kolom, yaitu kolom username dan kolom password. Kemudian ada tombol login dan lupa password. Lalu selanjutnya itu masuk ke halaman data hewan. Di sini ditampilkan tabel data dengan beberapa kolom, yaitu ada kolom ID, kemudian jenis hewan ya, kemudian kondisi hewan, kemudian kelas atau tipe hewannya, kemudian kandang,
kemudian foto hewannya, dan kolom untuk aksi terhadap datanya, yaitu salah satunya hapus gitu, hapus data. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan untuk mockup yang selanjutnya, yaitu kolom tambah hewan. Kolom tambah hewan di sini untuk layoutnya seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Eri. Tampilannya hampir sama, mulai dari navbarnya, lalu ada menu-menunya juga sama. Hanya yang membedakan di sini terdapat beberapa kolom untuk pengisian untuk input data hewannya sendiri, mulai dari ID hewan, jenis hewan, kondisi hewan, kelas hewan, serta kandang hewan, juga fotonya. Dan juga ada tombol submit serta tombol reset. Nah, selanjutnya di sini terdapat halaman perawatan hewan. Halaman perawatan hewan tersendiri di sini terdapat beberapa kolom, yang mana mulai dari ID hewannya sendiri, lalu ada jenis hewannya, untuk kondisi, kelas, serta kandang. Hanya saja di sini membedakannya ada beberapa aksi yang berbeda dari kolom awal, yaitu yang dijelaskan oleh Eri, yaitu ada aksi untuk pindah kandang. Jadi jika hewan tersebut akan dipindahkan kandangnya sesuai dengan kelasnya, ataupun karena akan didistribusikan atau dipotong, maka akan dipindahkan melalui aksi ini. Juga ada pindah kelas, jika mana terlihat perkembangan hewan selama di depot itu meningkat, jadi otomatis kelas hewan tersebut akan meningkat atau sesuai dengan kondisinya. Lalu juga ada aksi untuk kesehatan, yang mana aksi kesehatan di sini mengarahkan jika kondisi hewan sedang mengalami tidak sehat ataupun kondisinya tidak fit gitu. Nah, untuk selanjutnya akan masuk ke bagian menu pindah kandang yang akan dijelaskan oleh rekan saya Piras. Piras, waktu dan tempat berdiri, silakan. Untuk pindah kandang ya bisa dilihat seperti ini mockupnya. Di sini ada home, ada back, terus ada ID hewan, jenis hewan, kelas hewan, kandang hewan, dan tanggal. Untuk kelas hewan, halaman kelas hewan, di sini untuk biasanya ada home, hewan, ada tambah hewan, data hewan, perawatan, pembelian, pengiriman, dan penyembelihan. Di sini ada tombol back, ada ID hewan, jenis hewan, kelas hewan, kandang hewan, dan tanggalnya. Untuk yang selanjutnya mengenai mockup halaman kesehatan hewan akan dijelaskan oleh rekan saya Rizky Dwi Adianto. Maka waktu dan tempat dipersilakan. Halaman kesehatan hewan. Home, hewan, tambah hewan, perawatan, pembelian, pemilihan. Ada aksi hewan, kelas hewan, kesehatan hewan, nomor. Selanjutnya halaman data pembelian. Di sini admin pembelian, data pembelian, ada ID, tanggal, hewan,
jenis hewan, melalui status, bisa bayar, aksi. Untuk selanjutnya input data pembelian di sini akan saya jelaskan. Untuk kolomnya sendiri di sini terdapat nama pembeli, lalu ada kolom jenis hewan, lalu ada beberapa detail kembali mulai dari apakah akan disalurkan, apakah minta bagian, apakah disembelih, apakah akan disaksikan juga, apakah dikirim, lalu berbentuk hewan, juga detail untuk potongannya, apakah potong besar ataupun potong kecil. Lalu di sini terdapat keterangan yang lain untuk calon modohinya tersendiri. Lalu selanjutnya ada halaman pengiriman, yang mana di halaman pengiriman sini terdapat beberapa kolom juga, mulai dari ID-nya, statusnya. Status di sini maksudnya apakah sudah dikirimkan atau belum. Lalu ada tanggal pengirimannya, alamat yang dituju, lalu nama untuk pembeli atau modohinya. Juga ada nomornya, serta ada aksi untuk edit atau mengubah data gitu, apakah ada yang salah atau tidak. Juga ada metode aksi selesai, yang mana untuk selesai ini jika hewan tersebut sudah dikirimkan. Nah, untuk edit pengiriman sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya, Yaryawan Hidayat. Untuk halaman selanjutnya itu halaman edit pengiriman. Di sini ada beberapa field ya. Yang pertama itu ID pengiriman, kemudian ID hewan, kemudian tanggal pengirimannya, kemudian alamat pengirimannya, lalu ada edit nama mudahinya ya, serta nomor mudahi, dan juga foto hewan. Yang terakhir ada tombol save-nya ya dan reset. Kemudian halaman selanjutnya yaitu halaman penyembelihan ya. Nah, di sini di halaman penyembelihan ini ditampilkan tabel data dengan kolom, yaitu yang pertama ID, kemudian kolom foto, kemudian tanggal, jam, kemudian nama pembeli, kemudian kolom disaksikan atau tidak ya, kemudian kolom permintaan, dan status. Yang terakhir ada kolom aksi, yaitu untuk mengedit data dan untuk merubah status penyembelihannya menjadi selesai gitu. Nah, untuk selanjutnya di sini terdapat desain dari database sendiri. Di sini ada beberapa database, yaitu mulai dari database user, yang mana user ini untuk akses menu login awal tadi. Ada username, password, serta akses. Untuk aksesnya sendiri ada beberapa akses, mulai dari admin kandang, lalu ada admin pembelian, serta ada admin perawatan. Juga ada admin master yang bisa mengakses semuanya. Lalu untuk tabel kedua yaitu terdapat tabel penjualan. Tabel penjualan ini meliputi ID penjualan, tanggal penjualan, ID hewan, nama pembeli, nomor pembeli, alamat distribusi, lalu ada DP penjualan, sisa pembayaran, status penjualan, ID penyembelihan, serta ID distribusi. Lalu yang kedua di sini terdapat tabel penyembelihan. Tabel penyembelihan ini terdapat ID penyembelihan, ID hewan, tanggal penyembelihan, jam penyembelihan, nama modohi, disaksikan status atau permintaan modohi, catatan khusus, serta status penyembelihannya itu sendiri. Lalu ada tabel distribusi, yang mana meliputi ID distribusi, ID hewan, jenis pesanan,
tanggal distribusi, alamat distribusi, nama penerima, nomor penerima, serta status distribusi. Yang terakhir di sini terdapat tabel hewan yang mana meliputi juga ID hewan, jenis hewan, kondisi hewan, kelas hewan, kandang hewan, harga hewan, status hewan, dan juga image atau foto dari hewannya. Nah, untuk relasinya di sini semua menginduk pada penjualan yang mana mulai dari hewan, distribusi, penyembelihan akan berintegrasi langsung dengan tabel penjualan. Lalu untuk selanjutnya ada framework atau tools apa saja yang dipergunakan untuk aplikasi ini agar menjadi sebuah aplikasi yang digunakan oleh konsumen atau sesuai target dari kami akan dijelaskan oleh rekan saya Firas. Mangga. Untuk framework berikut adalah detail framework yang digunakan. Untuk bahasa pemrograman ini menggunakan pemrograman PHP. Untuk framework kita menggunakan kode igniter. Untuk database kita menggunakan MySQL, dan web browser kita menggunakan Chrome. Mungkin sekian dari kami, pemaparan dari kami. Mohon maaf jika banyak salah-salah kata atau kata yang tidak enak di hati. Mohon dimaafkan, mohon dimaklumi. Terima kasih atas perhatiannya, waktunya juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.